Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat kalian yang nonton video ini. Perkenalkan, nama saya Rizky Alamsyah dari Universitas BSI Ciputat, Prodi S1 Manajemen. Di video hari ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen marketing. Sebagai pembahasan yang pertama, kita akan membahas pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Sofjan As-Sauri, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Menurutnya, manajemen marketing adalah sebuah kegiatan penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam sebuah program pengelolaan perusahaan. Selanjutnya, untuk kali ini menurut Philip Kotler, manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian program yang dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang diinginkan dengan pasar sasaran untuk tujuan mencapai tujuan organisasi. Ini sangat bergantung pada perancangan organisasi yang menawarkan dalam hal target, kebutuhan pasar, dan keinginan, dan menggunakan harga, komunikasi, dan distribusi yang efektif untuk menginformasikan, memotivasi, dan melayani pasar. Oke, setelah tahu apa itu manajemen pemasaran, kita akan lanjut ke tujuan manajemen pemasaran. Yang pertama, menciptakan permintaan. Tujuan pertama manajemen pemasaran adalah untuk menciptakan permintaan melalui berbagai cara. Membuat cara terencana untuk mengetahui preferensi dan selera konsumen terhadap barang atau jasa yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, kepuasan pelanggan. Manajer pemasaran harus mempelajari permintaan pelanggan sebelum menawarkan barang atau jasa apapun kepada mereka. Yang perlu dipelajari adalah bahwa menjual barang atau jasa tidak sepenting kepuasan pelanggan yang didapatkan. Pemasaran modern berorientasi pada pelanggan, dimulai dan diakhiri dengan pelanggan. Yang ketiga, pangsa pasar. Setiap bisnis bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasarnya, yaitu rasio penjualan terhadap total penjualan dalam perekonomian. Misalnya Pepsi dan Coke saling bersaing untuk meningkatkan pangsa pasar mereka. Untuk ini, mereka telah mengadopsi iklan inovatif, pengemasan inovatif, kegiatan promosi penjualan, dan lain-lain. Yang keempat, peningkatan keuntungan. Departemen pemasaran adalah satu-satunya departemen yang menghasilkan pendapatan untuk bisnis. Keuntungan yang cukup harus diperoleh sebagai hasil dari penjualan produk yang ingin memuaskan. Jika perusahaan tidak menghasilkan laba, maka tidak akan mampu bertahan. Selain itu, laba juga diperlukan untuk pertumbuhan dan verifikasi perusahaan. Yang kelima, pencitraan produk. Untuk membangun citra produk yang baik di mata publik adalah tujuan manajemen pemasaran lainnya. Jika departemen pemasaran menyediakan produk-produk berkualitas kepada pelanggan dengan harga yang wajar, tentunya akan menciptakan citra yang baik pada pelanggan. Yang keenam, menciptakan pelanggan baru. Bisnis didirikan untuk menjual produk atau layanan kepada pelanggan. Oleh karena itu, pelanggan adalah dasar dari sebuah bisnis. Pelangganlah yang memberikan pendapatan kepada bisnis dan menentukan apa yang akan dijual perusahaan. Menciptakan pelanggan baru berarti mengeksplorasi dan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan secara lebih luas. Jika suatu perusahaan ingin berkembang dan bertahan dalam bisnis, menciptakan pelanggan baru adalah hal yang sangat krusial.
Anda harus menganalisa dan memahami keinginan mereka. Yang ketujuh, memuaskan pelanggan. Menciptakan pelanggan baru tidak cukup. Bisnis harus mengembangkan dan mendistribusikan produk dan layanan yang memenuhi ekspektasi pelanggan untuk memberikan kepuasan mereka. Jika pelanggan tidak puas, bisnis tidak akan dapat menghasilkan pendapatan untuk memenuhi biaya untuk mendapatkan pengembalian modal yang wajar. Pelanggan yang puas bukan berarti hanya membeli produk karena sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Mereka juga akan melakukan rekomendasi pada orang-orang terdekat mereka. Ini berarti produk Anda akan berpeluang lebih dikenal banyak orang. Setelah memahami tujuan manajemen marketing, setelah ini akan ada 5 fungsi manajemen marketing yang akan dibahas. Yang pertama, pendistribusian. Fungsi pendistribusian sangat penting karena berperan memperkenalkan produk Anda kepada masyarakat. Harapannya, masyarakat tertarik dan membeli produk itu. Tanpa fungsi itu, sebagus apapun produk Anda menjadi tidak berharga jika masyarakat tidak mengetahui produk Anda. Jual beli. Sejatinya fungsi jual beli merupakan hakikat dari manajemen marketing. Alasannya karena perusahaan memperoleh keuntungan dari jual beli produk. Fungsi jual beli memberikan manfaat untuk produsen dan konsumen. Keuntungan bagi perusahaan berupa profit dari hasil perniagaan produk, sementara manfaat untuk konsumen yakni dapat memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, penyediaan sarana. Fungsi ini berkaitan dengan berbagai aspek demi mencapai kelancaran produk, seperti pergudangan, komunikasi, dan penyortiran produk terstandar. Lalu, melakukan riset. Perusahaan harus meriset tentang produk yang dibutuhkan pasar. Dengan begitu, perusahaan mengetahui manajemen marketing yang tepat untuk menjual produk tersebut. Terakhir, pemrosesan. Fungsi pemrosesan yaitu memberikan nilai tambah pada suatu produk sehingga harganya lebih tinggi. Oke, kita selanjutnya akan membahas tentang karakter manajemen pemasaran. Sama seperti fungsinya, manajemen pemasaran selalu berorientasi pada pelanggan. Semua kegiatan bisnis harus diarahkan untuk menciptakan dan memuaskan pelanggan. Penekanan pada kebutuhan dan keinginan konsumen membuat bisnis di jalur yang benar. Semua keputusan pemasaran harus dibuat berdasarkan dampaknya terhadap pelanggan. Konsumen menjadi sasaran inti pada sebuah bisnis. Yang kedua, riset pasar. Di bawah konsep pemasaran, pengetahuan dan pemahaman tentang kebutuhan dan keinginan pelanggan sangatlah penting. Oleh karena itu, program riset pasar yang teratur dan sistematis diperlukan untuk mengikuti perkembangan pasar. Selain itu, inovasi dan kreativitas diperlukan untuk mengembangkan produk sesuai ekspektasi pelanggan. Selanjutnya, pemasaran yang sistematis. Setelah tujuan organisasi dan tiap departemen dirumuskan, perlu juga untuk menyelaraskan tujuan organisasi dengan tujuan individu yang bekerja pada organisasi. Kegiatan dan operasi berbagai unit organisasi harus dikoordinasikan dengan benar untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Departemen pemasaran harus mengembangkan pemasaran yang paling tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui keputusan pelanggan. Selanjutnya, kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah istilah yang sering digunakan dalam pemasaran. Ini adalah tolak ukur bagaimana produk dan layanan yang dipasok oleh perusahaan memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Tujuannya adalah
untuk memaksimalkan keuntungan dalam jangka panjang melalui kepuasan yang diinginkan pelanggan. Setelah mengetahui karakteristik manajemen pemasaran, kita akan lanjut ke konsep pemasaran modern. Di sini akan saya jelaskan 6 konsep pemasaran modern. Yang pertama, konsep produksi. Bisnis yang menggunakan konsep produksi umumnya terlalu sempit fokus pada kegiatan produksi mereka sendiri. Karena menurut konsep ini, konsumen akan membeli produk yang telah diproduksi perusahaan dan dijual ke pasar. Yang kedua, konsep produk. Sesuai dengan nama konsep ini, perusahaan akan memberikan arti penting pada fitur atau kualitas produk. Perusahaan memikirkan pengembangan bisnis jangka panjang dengan membuat produk yang hanya cocok dengan standar kualitas terbaik yang diberikan kepada konsumen. Konsep penjualan. Dalam pemasaran modern, tidak cukup bagi produsen untuk membuat barang dan menunggu pelanggan untuk membeli produknya. Jadi, menurut konsep ini sangatlah penting untuk memberitahu konsumen tentang produk apa yang sudah dipasarkan melalui berbagai cara promosi. Yang keempat, konsep pemasaran. Pembeli adalah raja. Jadi sangat penting bagi produsen untuk menghasilkan produk yang diinginkan konsumen, sehingga konsumen mendapatkan kepuasan dan produsen mendapatkan untung. Dengan melakukan pemasaran seluas-luasnya, akan memberikan visibility produk yang lebih dikenal oleh konsumen. Kelima, konsep konsumen. Konsep konsumen ini adalah memberikan perhatian kepada konsumen secara individu. Contohnya seperti memberikan pelayanan terbaik pada setiap pelanggan yang menggunakan produk dan jasa kita. Dengan begini, tentunya membuat pelanggan merasa dihargai dan memberikan kepuasan kepadanya. Yang terakhir, konsep hubungan sosial. Konsep ini berarti bahwa perusahaan tidak hanya bekerja untuk konsumen, tetapi juga untuk masyarakat. Jadi, perusahaan harus menimbangkan antara keuntungan perusahaan, keinginan konsumen, dan kesejahteraan masyarakat. Setelah mendengarkan penjelasan saya tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen marketing atau pemasaran bagi sebuah perusahaan atau bisnis sangatlah penting. Tujuannya tentu saja agar produk yang diproduksi laku di pasar, dan pada akhirnya perusahaan pun mendapatkan laba, sedangkan konsumen terpenuhi kebutuhannya. Itulah bukti suksesnya penerapan pemasaran dalam bisnis, baik dari sisi produsen dan konsumen sama-sama memperoleh keuntungan. Terima kasih buat yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.